Film ini dimulai dengan sebuah rekaman kamera genggam digital yang ditemukan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana di tayangan tersebut dikatakan kamera itu ditemukan di sebuah tempat yang diberi sandi US 447, area yang sebelumnya dikenal sebagai Central Park, di mana dokumen ini adalah bukti penglihatan tentang penampakan dari Cloverfield. Dan kemudian rekaman tersebut berlanjut ke sebuah tempat di mana di sini tampak seseorang sedang merekam menggunakan alat perekamnya di sebuah apartemen, di mana di situ tampak waktu menunjukkan tanggal 27 April pukul 6.42. Ya, pagi-pagi berarti. Karakter yang memegang kamera ini bernama Rob Hawkins, dan dia terbangun setelah melakukan adegan enak-enak dengan teman lamanya yang bernama Beth. Dan mereka berdua ini ada di apartemen Columbus punya ayahnya si Beth. Dan hari ini mereka berencana untuk mengunjungi sebuah pulau yang bernama Pulau Coney. Gue percepat ya, soalnya banyak adegan yang gak penting. Scene berlanjut 1 bulan kemudian, yaitu tepatnya tanggal 22 Mei, di mana saudara laki-laki Rob yang bernama Jason dan pacarnya Lily terlihat sedang berjalan menuju sebuah toko, di mana mereka nantinya akan mempersiapkan pesta perpisahan dengan si Rob di apartemen mereka. Hal itu dikarenakan karena si Rob telah menerima sebuah pekerjaan sebagai wakil direktur di sebuah perusahaan di Jepang. Sesampainya di apartemen, Jason bertemu dengan sahabat Rob yang bernama Hudson, dan dia disuruh untuk memegang kamera untuk mendokumentasikan kegiatan di pesta nantinya. Awalnya dia menolak, tapi setelah diberitahu kalau ada seorang cewek bernama Marlena datang juga di pesta itu, muka Hudson ini jadi sumringah. Anjir, sangean. Akhirnya pesta dimulai. Di sana ramai banget. Ada Lily, Travis, Rob, Hudson, dan teman-teman mereka yang terlihat pada santuy. Kemudian di pesta itu si Beth datang dengan teman kencannya yang bernama Travis. Anjir, bulan kemarin habis itu sekarang ganti lagi. Melihat si Beth dapat gandengan baru, muka si Rob berubah menjadi kesal dan kecewa. Singkat cerita, mereka bertengkar dan Lily, pacar si Jason, mengetahui sebuah rahasia kalau Rob dan Beth pernah tidur bareng dan dia membocorkan rahasia itu kepada Jason dan Hudson. Kemudian si Hudson menceritakan hal ini ke seluruh teman Rob yang ada di ruangan itu. No. Yeah. Setelah itu, Beth dan Travis pergi dari pesta itu. Good luck tonight, Travis. Sementara Hudson dan Jason mencoba berbicara dengan Rob, dan tiba-tiba mati lampu guys, dan bangunan terlihat bergetar. Forget the world and hang on to the people that you care about the most. Nah loh. Ketika listrik hidup kembali, semua orang buru-buru ngidupin TV dan melihat tayangan berita lokal. Kemudian muncullah sosok ibu-ibu yang menjelaskan bahwa ada gempa bumi yang terjadi dan sebuah kapal tanker minyak telah terbalik di teluk di bawah kota Manhattan. Para pengunjung pesta yang penasaran dan penghuni apartemen naik ke atap untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Setelah sampai di atas, mereka menyaksikan sebuah ledakan yang berasal di bawah permukaan kota Manhattan. Seketika itu juga, para penonton yang ada di atas apartemen langsung pada ngacir keluar dari apartemen menuju ke jalan di sekitarnya. Ketika sedang terjadi kepanikan di jalan, tiba-tiba kepala patung Liberty yang terlihat rusak dan hangus jatuh ke jalan persis di samping mereka. Kemudian Hudson sempat menangkap dan merekam sebuah penampakan. Sekilas hal itu tampak seperti monster raksasa yang bergerak di dalam kota. Setelah penampakan itu, gedung Woolworth runtuh persis di depan mereka. Rob, Jason, Hudson, dan Lily langsung ngibrit dan berlindung di sebuah toko terdekat. Setelah kepanikan tersebut, jalan-jalan menjadi sunyi, dan mereka juga menemukan Marlena di luar yang terlihat syok akibat peristiwa itu. Karena panik, kemudian mereka memutuskan untuk keluar dari kota Manhattan, melewati jembatan Brooklyn. Sesampainya di jembatan, sambil berjalan mereka melihat kapal tanker minyak terbalik dan terbakar, serta patung Liberty tanpa kepala. Saat berjalan menyeberang, handphone si Rob berdering. Ketika dia mengangkatnya, ternyata itu telepon dari Beth, yang mengatakan kepada Rob kalau dia terjebak di apartemennya dan tidak bisa bergerak. Hudson kemudian memanggil Marlena dan Lily, tetapi Jason, yang tidak dapat mendengarnya dengan jelas, terlihat terpisah dan tidak berhenti berjalan. Dan tiba-tiba, jembatan mulai bergetar ketika ekor monster itu tiba-tiba muncul dan menghancurkan jembatan, beserta Jason yang tepat berada di bawahnya.
Jembatan pun mulai runtuh dan menyebabkan semua orang kocar-kacir menyelamatkan diri. Sambil berlari, Marlena mencoba menghibur Lily yang menangis karena ia kehilangan pacarnya. Hudson juga mendekati Rob yang terlihat masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba Rob teringat percakapannya dengan Beth sebelum akhirnya terputus tadi. Rob kemudian berhenti di sebuah toko elektronik yang sedang dijarah, di mana ia mencoba mencuri baterai ponsel. Sesampainya di dalam toko itu, Hudson melihat sebuah siaran berita di layar televisi. Hudson melihat jembatan Brooklyn runtuh total, di mana pihak militer juga terlibat pertempuran dengan monster itu. Para prajurit terlihat diserang oleh makhluk mirip laba-laba parasit yang keluar dan jatuh dari monster tersebut. Balik lagi ke Rob, akhirnya dia berhasil menghidupkan kembali ponselnya dan mendengarkan pesan dari Beth sampai selesai. Nah, setelah berdebat, akhirnya mereka kemudian terpaksa harus kembali ke tempat yang seharusnya mereka tidak boleh di sana, hanya untuk menemukan Beth. Ketika mereka sedang menuju ke apartemennya si Beth, mereka terjebak dalam baku tembak antara monster dan pihak militer. Nah, kemudian mereka berhasil melarikan diri ke stasiun kereta bawah tanah. Dan mereka memutuskan untuk berjalan melalui terowongan bawah tanah menuju apartemennya si Beth. Sesampainya di dalam terowongan, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa parasit. Parasit itu langsung melompat ke arah Lily, dan satu parasit yang lain juga menangkap Hudson dan mencoba menyeretnya pergi. Marlena kemudian mengambil sebuah pipa dan menggetok parasit itu beberapa kali. Mampus. Nah, karena mencoba menyelamatkan Hudson, Marlena juga langsung digigit oleh parasit lainnya, dan Rob berhasil menyelamatkannya juga. Ya mampus lo dikejar. Duh. Mati deh, mati. Jepit. Anjir. Mereka kemudian melarikan diri ke sebuah tempat kayak mall gitu cuy, yang terlihat sepi banget. Nah, ketika mereka sedang melihat-lihat di sekitar mall tersebut, Hudson memperhatikan Marlena yang terlihat pusing. Dan tiba-tiba sekelompok pasukan infanteri muncul dan langsung membawa mereka. Yang ternyata di mall tersebut dijadikan tempat berlindung dan mereka juga mendirikan rumah sakit dadakan. Dan juga pusat komando untuk merawat yang terluka. Karena efek infeksi dari gigitan parasit tadi, kemudian dari mata dan hidung Marlena terlihat mengeluarkan darah. Seketika itu juga para dokter dan tentara langsung membawa pergi Marlena. Sementara Lily, Rob, dan Hudson dibawa pergi oleh para tentara. Hudson sempat merekam ke arah tirai di mana Marlena dibawa. Dan dari situ terlihat perut Marlena mengembang dan akhirnya meledak. Rob dan yang lainnya tidak punya banyak waktu untuk berduka atas kematian Marlena, karena sersan Priest mengizinkan mereka kembali ke jalan untuk menyelamatkan teman mereka. Akan tetapi tentara tersebut memperingatkan mereka untuk wajib melaporkan lokasi mereka nantinya, sebelum jam 6 pagi, karena mereka akan dijemput oleh pihak militer. Sersan tersebut memberitahu mereka kalau pemerintah akan menghancurkan kota Manhattan dengan sandi Hammerdown untuk membunuh monster dan parasit tersebut, yang artinya mereka harus pergi dari tempat itu sebelum jam 6 pagi. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke apartemen Beth. Sesampainya di sana, mereka menemukan menara tempat di mana Beth tinggal terlihat runtuh sebagian dan jatuh tepat di menara yang di sebelahnya. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pergi melalui apartemen yang masih berdiri tegak tersebut dan menyeberang ke atap gedung si Beth dan berjalan menuju apartemennya. Beth kemudian ditemukan terjebak dan tertusuk oleh suatu benda. Dan ternyata si Beth masih hidup dan mereka mencoba menyelamatkannya. Setelah misi penyelamatan Beth berhasil, mereka bergegas pergi ke lokasi di mana titik evakuasi berada. Tetapi ketika berada di atap atas gedung, mereka bertemu monster itu sekali lagi. Sementara militer terus-menerus menyerang monster tersebut. Gua ngebayangin di posisi itu kaki gue langsung keringetan, jir. Gile kali. Lagi di atas kan? Lagi posisi gedung miring. Lo ngeliat monster itu lagi ke arah lo. Anjir. Setelah bertatih-tatih mencoba keluar dari dalam apartemen itu, dan di situ mereka juga sempet-sempetnya lo diserang parasit di dalam gedung itu. Tapi akhirnya mereka nyampe juga di zona pendaratan. Mereka yang lari, tapi gue yang capek nontonnya. Nah, mereka kemudian langsung dievakuasi. Lily dievakuasi dengan helikopter pertama, sedangkan Rob, Beth, dan Hudson dibawa dengan helikopter kedua. Dari dalam helikopter, mereka menyaksikan monster itu dibombardir oleh B-2 Spirit Bomber hingga jatuh ke tanah, dan monster tersebut terlihat sudah mati. Si Hudson yang melihat kejadian tersebut sontak berteriak kegirangan kayak cacing kepanasan ketika melihat monster tersebut menghilang dari pandangannya.
Tapi tiba-tiba monster tersebut muncul dan mencaplok helikopter yang ditumpangi oleh Rob, Beth, dan Hudson, yang menyebabkan helikopter tersebut berputar di luar kendali dan menabrak tanah kosong di sekitar Central Park. Nah, keesokan harinya pada tanggal 23 Mei, ketiganya ternyata selamat dari kecelakaan tersebut. Sambil menyelamatkan Rob yang terluka, mereka mendengar suara di radio yang memperingatkan protokol Hammer Down sedang berlaku dalam waktu 15 menit. Dan mengatakan kepada siapapun yang mendengarkannya bahwa jika mereka dapat mendengar sirine serangan udara berbunyi, maka mereka berada di zona ledakan dan hanya memiliki waktu 2 menit untuk melarikan diri. Hudson dan Beth menarik Rob yang terluka dari reruntuhan helikopter, dan mereka segera bergegas meninggalkan tempat itu. Tetapi Hudson kembali untuk mengambil kameranya yang tertinggal. Dan saat dia balik lagi buat ngambil kameranya, monster itu muncul tepat di belakangnya. Hudson kemudian dipelototin oleh monster itu, sebelum akhirnya Hudson diserang oleh monster itu. Tubuh Hudson dipotong menjadi 2 bagian. Melihat hal itu, Rob dan Beth menghampiri Hudson sambil menjerit. Rob kemudian mengambil kamera yang masih terlihat merekam kejadian tersebut, dan mereka berlari berlindung di sebuah jembatan kecil di Central Park. Ketika sirine serangan udara mulai terdengar dari kejauhan, di mana itu menunjukkan bahwa protokol Hammer Down akan segera dimulai. Karena udah pasrah dan mereka berdua nggak tahu lagi apa yang bisa mereka lakukan, akhirnya Rob dan Beth secara bergantian memberikan pesan terakhir mereka di depan kamera. Bersamaan dengan bunyi ledakan dan teriakan monster tersebut, seketika itu juga jembatan itu akhirnya runtuh, dan ketika puing-puing menutupi kamera, Rob dan Beth menyatakan cinta mereka satu sama lain, sebelum akhirnya ledakan lainnya mengakhiri perjalanan mereka. Makanya kalau emang sama-sama suka itu langsung gas, langsung bilang. Giliran ajal menjemput baru bilang. Okay. Kemudian scene berpindah ke tanggal di mana Rob dan Beth sudah berada di Coney Island sebelum kejadian serangan monster di Amerika. Nah, pas kamera mereka lagi nyorot ke arah pantai, tampak sesuatu yang terlihat samar-samar seperti satelit yang terlihat jatuh dari langit ke laut. Oke, ini gue kasih lihat nih. Nah, kira-kira itu apa ya, guys? Kira-kira satelit kah? Atau hal yang lain? Kalian silakan tulis di kolom komentar ya. Kira-kira itu apa? Gitu. Where are my keys? Film ini dimulai dengan seorang wanita yang terlihat tergesa-gesa sedang mengepak seluruh barang-barangnya ke dalam sebuah koper. Wanita ini bernama Michelle, dan rupanya wanita ini habis berantem dengan tunangannya yang bernama Ben. Kemudian setelah beres-beres packing, si Michelle langsung tancap gas menggunakan mobilnya, melewati gunung dan juga melewati lembah. Setelah beberapa lama, Michelle berhenti di sebuah pom untuk mengisi bahan bakar. Suasana di sekitar juga terlihat sepi. Kemudian datang sebuah mobil tepat di belakangnya untuk mengantri mengisi bahan bakar. Setelah selesai, Michelle lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, tunangannya si Ben kemudian menelepon lagi si Michelle, dan si Ben memohon agar Michelle kembali kepadanya. Sambil berjalan dan mendengarkan radio, tiba-tiba mobil Michelle mengalami kecelakaan. Setelah itu, ternyata si Michelle terbangun dari tidur panjangnya. Ketika dia sadar, dia melihat tangannya terdapat sebuah infus dan juga kakinya terlihat di rantai tepat di area yang terluka. Dan ternyata, kini dia sudah berada di sebuah tempat mirip penjara. Setelah kewalahan melepaskan rantai tersebut, kemudian Michelle mencoba menggapai tasnya yang berada di ujung ruangan. Setelah berhasil mendapatkannya, rupanya ia mencoba mencari sinyal dengan ponselnya. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang dan orang tersebut bernama Howard. Kemudian Howard mengatakan bahwa tidak akan ada yang mencarimu. Kemudian pria gendut tersebut langsung pergi dan kembali mengunci pintu. Singkat cerita, Michelle mencoba untuk keluar dari ruangan tersebut. Tetapi akhirnya segala usahanya menjadi sia-sia.
Howard kemudian menjelaskan kepada Michelle bahwa di luar sana telah terjadi sebuah serangan yang tidak diketahui, kayak semacam serangan alien gitu mungkin ya. Lalu Howard mengatakan kalau dialah yang telah menyelamatkan dan membawanya ke bunker setelah menemukannya tergeletak di pinggir jalan. Howard juga mengatakan kalau di luar sana tidak ada yang selamat akibat serangan tersebut, dan udara di luar sana juga telah terkontaminasi. Keesokan harinya, kemudian Michelle bertemu dengan seseorang yang bernama Emmett, dan Emmett juga tengah berlindung di bunker ini. Berbeda dengan Michelle, Emmett adalah korban lain yang menyaksikan serangan yang terjadi di luar, dan kemudian melarikan diri ke bunker milik Howard. Setelah itu si Howard mengajak Michelle dan Emmett buat room tour. Di situ dia ngasih tahu apa aja yang berada di bunker tersebut. Sampai-sampai si gendut ini nyuruh Michelle untuk mandi di ruangannya, tetapi si gendut ini tetap berdiri di pintu ruangan tersebut. Setelah selesai mandi, Howard menunjukkan sesuatu kepada Michelle. Si Michelle diperbolehkan mengintip di pintu keluar bunker tersebut. Di situ dia melihat hewan ternak milik Howard hancur berantakan, dan Howard mengatakan kalau itu akibat udara yang telah terkontaminasi. Kemudian dia melihat sebuah mobil yang juga berada di luar, dan Michelle tiba-tiba mengingat kembali apa yang terjadi dalam kecelakaan yang menimpanya. Dan rupanya si gendut itulah yang telah menyebabkan dirinya kecelakaan dan kemudian menculiknya. Nah, pada saat makan malam, Michelle, Emmett, dan Howard berada di satu meja terlihat akan menyantap hidangan yang dibuat oleh Howard. Di momen itu, Michelle melihat kunci yang tergantung di pinggang Howard. Michelle menyadari kalau itu adalah kunci untuk membuka pintu keluar dari bunker tersebut. Setelah terlibat obrolan yang garing, Michelle mencoba memancing emosi si gendut dengan cara menggoda Emmett. Emmett, you pass me a napkin. Could you hand me the salt? Oh, shoot. I'm sorry. I'm gonna need the pepper also. Kalau gue lihat, si gendut ini suka kali sama Michelle ya, makanya dia nahan ini cewek supaya nggak keluar. Nah, setelah itu Howard menjadi marah dan membentak keduanya. Ketika Howard lagi ceramahin si Michelle, dengan sigap, Michelle mengambil kunci yang berada di pinggang si Howard. Setelah Howard dapat mengendalikan emosinya, mereka lalu melanjutkan makan malam tersebut. Dan tiba-tiba, si Howard sadar kalau kunci yang ada di pinggangnya telah hilang. Dengan sigap, Michelle mengambil sebuah botol dan menggetokkan ke kepala Howard. Tunggu, gue suka bagian ini. Ulang ya, sekali lagi ya, biar puas coy. Setelah itu, Michelle mencoba melarikan diri menuju ke arah pintu bunker. Tetapi setelah hampir membuka pintu tersebut, Michelle melihat seorang wanita yang menderita infeksi kulit yang sangat parah, yang berada di depan pintu memohon untuk masuk ke dalam bunker. Wanita itu bernama Leslie. Wanita itu kemudian membenturkan kepalanya sendiri dan akhirnya mati. Michelle kemudian baru menyadari kalau pernyataan Howard selama ini ternyata benar, dan Michelle memutuskan untuk tetap tinggal sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, ketiganya mulai beradaptasi untuk bisa hidup di bawah tanah. Howard juga memberitahu Michelle tentang sebuah rahasia, di mana Howard memberitahu Michelle kalau dialah yang telah menabrak mobil Michelle, dan mengatakan kalau dia sedang panik ketika mengetahui tentang serangan yang terjadi, dan mobilnya secara tidak sengaja menyerempet mobil si Michelle tersebut. Dan Michelle juga mengetahui seorang gadis yang disebut Howard adalah putrinya, yang bernama Megan. Semua keadaan yang sudah baik-baik saja tersebut seketika berubah menjadi menegangkan, di mana pada saat itu sistem penyaring udara tiba-tiba rusak, dan Howard meminta Michelle untuk naik melalui saluran udara untuk mengatur ulang sistem udara tersebut. Ketika dia berhasil memperbaiki sistem udara tersebut, dia menemukan sebuah tangga yang bisa dipakai untuk keluar dari bunker. Di situ Michelle melihat tulisan dengan kata help yang artinya minta tolong, yang sengaja digores dari dalam kaca agar orang lain yang di luar dapat melihatnya. Dan Michelle juga menemukan anting-anting yang terlihat berdarah yang di dalamnya terdapat sebuah gambar yang dikenali sebagai Megan. Kemudian Michelle menunjukkan foto itu kepada Emmett. Setelah menunjukkan foto tersebut kepada Emmett, Emmett mengatakan kalau gadis yang ada di foto itu bukan Megan melainkan Britney. Britney adalah seorang gadis yang hilang dari sekolah yang sama dengan kakaknya 2 tahun yang lalu. Mereka kemudian secara tidak sengaja menemukan sebuah foto Polaroid, di mana di dalam foto tersebut terdapat gambar Howard dan Britney yang mengenakan pakaian yang sama yang dipinjamkan ke Michelle. Mereka kemudian menyadari bahwa Howard telah menculik dan membunuh Britney. Mengetahui Howard berbahaya, mereka mulai menyusun rencana untuk kabur dari bunker itu dengan membuat pakaian pelindung supaya mereka bisa bernapas di luar sana nantinya. Tetapi Howard mengetahui apa yang mereka rencanakan. Ketika diinterogasi, Emmett tiba-tiba membela Michelle. Emmett mengakui kalau dia merencanakan sesuatu untuk menciptakan sebuah senjata untuk mencuri pistol dari tangan si Howard.
Mendengar hal itu, Howard langsung mengeksekusi Emmett dengan pistolnya. Bangsat. Setelah kejadian itu, Michelle kemudian mencoba untuk menyelesaikan desain baju pelindungnya. Lagi asik-asik bikin prakarya, tiba-tiba si Howard datang, dan Howard menemukan potongan baju yang terselip di bawah tempat tidur Michelle. Get up. Why? Get off the mattress. Michelle kemudian berusaha melarikan diri. Nah, saat lagi kebingungan, dia melihat Emmett yang udah jadi adonan tahu yang direndam dengan cairan asam. Dan tiba-tiba Howard muncul di hadapan Michelle sambil marah-marah. Secepat kilat, Michelle langsung menendang tong yang berisi cairan asam dan mengenai si Howard. This is how you repay me. This is. Howard pun jatuh dan menjerit. Cairan tersebut secara tidak sengaja juga menyebabkan korsleting listrik, sehingga menimbulkan kobaran api. Michelle lalu kembali ke kamarnya dan mengambil pakaian pelindungnya. Dan tiba-tiba muncul lagi si gendut ini. Tapi kali ini, setengah mukanya mirip kayak irisan telur setengah matang. Dan lagi-lagi si gendut dapat dilumpuhkan. Michelle lalu merayap melalui saluran udara. Ketika berada di saluran udara tersebut, Howard kembali menyerang menggunakan sebilah pisau yang dia tusukkan ke arah saluran udara tersebut. Tiba-tiba tangan Howard berhasil mendapatkan kaki si Michelle. Di situ Howard mengatakan sebuah kalimat yang berbunyi, "Anda tidak dapat lari dari mereka." Dengan tendangan maut dari Michelle, akhirnya dia berhasil lepas dari genggaman Howard. Singkat cerita, dengan mengenakan pakaian pelindung yang dia bikin, Michelle akhirnya berhasil keluar dari bunker itu, di mana dia akhirnya menyadari udara di luar sana ternyata tidak beracun. Beberapa saat kemudian, sebuah pesawat luar angkasa berteknologi tinggi muncul dari kejauhan. Bunker bawah tanah kemudian tiba-tiba meledak dan memunculkan kobaran api, dan pastinya si Howard pasti udah jadi ayam bakar di dalam situ. Akan tetapi karena ledakan tersebut, pada akhirnya menarik perhatian sebuah pesawat alien. Michelle kemudian berlari ke sebuah gubuk. Dari situ Michelle melihat sesosok makhluk yang muncul dari belakang sebuah mobil yang sedang berbunyi. Kemudian Michelle mencoba melarikan diri ke arah sebuah rumah bersamaan dengan makhluk tersebut yang mencoba mengejarnya. Tetapi tiba-tiba, sebuah pesawat alien muncul di hadapan Michelle. Pesawat itu melepaskan semacam gas beracun, dan Michelle langsung berlari dan memakai pakaian pelindungnya. Setelah itu makhluk yang tadi mengejar Michelle tiba-tiba muncul lagi di hadapannya, dan Michelle langsung berlindung di dalam truk milik Howard, dan dia hampir saja ditangkap oleh makhluk tersebut. Kemudian, kapal alien tadi mencoba mengangkat truk tersebut, dan kapal itu terlihat akan memakan truk itu. Namun karena mungkin si Michelle ini otaknya encer, dia berhasil merakit bom molotov dari sebuah botol koktail. Kalau gue sih, gue seruput dulu. Dan Michelle kemudian melemparkannya ke dalam kapal itu. Dan kapal itu kemudian hancur berantakan. Setelah itu, Michelle pergi dari tempat itu menggunakan mobil ibu-ibu yang bernama Leslie, yang sebelumnya mati karena jedotin kepalanya sendiri. Saat sedang ngedrift, dia secara tidak sengaja menabrak sebuah kotak pos, yang menyebabkan kotak tersebut jatuh ke jalan. Dan di situ terlihat sebuah alamat yang bertuliskan 10 Cloverfield Lane. Nah, saat sedang melanjutkan perjalanan, dia mendengar sebuah suara di radio, di mana suara tersebut mengatakan kalau pihak militer telah mengklaim kemenangannya melawan invasi alien di pesisir selatan dan menginstruksikan kepada siapapun yang selamat untuk mengungsi ke arah utara Baton Rouge. Suara tersebut juga meminta kepada siapapun yang memiliki pengalaman medis atau pertempuran untuk memilih jalan ke arah Houston. Michelle yang dilema lalu menghentikan mobilnya untuk mendengarkan seluruh pesan tersebut. Dan di situ dia melihat rambu-rambu lalu lintas dengan satu arah menunjuk ke arah Baton Rouge dan satu lagi menunjuk ke arah Houston. Setelah berhenti sebentar, dia memilih untuk melanjutkan perjalanan ke arah Houston. Ketika dia sedang berjalan ke sana, nampak sebuah kapal alien yang lebih besar terlihat melayang tinggi saat sedang berkendara menuju kota Houston dari kejauhan. Film dimulai dengan sebuah suara radio yang muncul dalam gelombang statis yang mengatakan kalau sumber daya energi dunia akan terkuras habis dalam kurun waktu 5 tahun. Dan sebuah stasiun luar angkasa telah selesai dibuat dan stasiun tersebut dirancang untuk misi sebuah eksperimen yang berbahaya.
Dan suara tersebut juga menambahkan kalau di dalam stasiun ruang angkasa tersebut terdapat sebuah alat yang bernama Shepard Particle Accelerator. Jika para astronot dapat membuat alat tersebut berfungsi sebagaimana mestinya, maka mesin tersebut dapat menghasilkan sumber energi yang dapat dikonsumsi secara gratis, yang akan memecahkan segala macam krisis energi yang terjadi di bumi. Kemudian, ceritanya berlanjut ke sebuah tempat di mana di situ terlihat banyak mobil yang sedang mengantri untuk mengisi bensin di sebuah pom. Dan di dalam salah satu mobil tersebut terdapat sepasang kekasih yang bernama Michael dan Hamilton. Rupanya si Hamilton ini adalah salah satu dari kru astronot yang akan dikirim ke luar angkasa. Si Hamilton ini sebenarnya nggak mau pergi keluar angkasa, dan dia juga nggak mau ninggalin kekasihnya si Michael ini. Tapi karena kepentingan bangsa dan negara, si Hamilton mau nggak mau harus pergi. Singkat cerita, para astronot tersebut sudah berada di luar angkasa. Di sana mereka terlihat sedang menguji alat partikel akselerator mereka. Dan ternyata percobaan mereka pun gagal karena alat tersebut terlihat tidak stabil. Selama 2 tahun lamanya, mereka terus mencoba alat partikel akselerator mereka. Tapi apa daya, segala upaya mereka selalu gagal. Kemudian scene berpindah di mana Hamilton terlihat sedang terbangun dari tidurnya. Dan dia langsung nyalain laptop buat menghubungi kekasihnya si Michael tadi. Dan dalam obrolan mereka, si Hamilton mengatakan kalau mereka hanya punya persediaan bahan bakar untuk 3 kali lagi percobaan akselerator mereka. Dan jika itu sampai gagal, maka harapan semua manusia di bumi akan menjadi sia-sia. Kemudian, mereka mencoba melakukan tes yang ke-47 selama 2 tahun terakhir untuk mencoba Shepard Accelerator tersebut. Oh iya, gue belum kenalin kru-krunya siapa aja ya kan. Nah, di stasiun tersebut ada Kill, Smith, Mong, Mandy, Volkov, dan yang terakhir adalah Tam. Nah, pada saat mereka sedang menguji kembali alat tersebut, muncul sebuah siaran langsung yang memperlihatkan sebuah sosok yang bernama Mark Stambler. Di situ dia mengatakan setiap kali mereka mengujinya, mereka beresiko untuk membuka sedikit ruang dan waktu yang bisa menghantam banyak dimensi dan menghancurkan kehidupan nyata. Dia juga mengatakan bahwa eksperimen tersebut bisa menyebabkan kekacauan dan juga bisa melepaskan segala monster ataupun makhluk aneh lainnya. Kekacauan tersebut nantinya bukan hanya terjadi saat ini saja, tetapi juga terjadi di masa lalu, masa depan, dan sampai ke dimensi yang lain, cuy. In the past, in the future, in other dimensions. Nah, kan tadi sebelumnya udah gue kasih tahu kalau mereka cuma punya 3 kesempatan lagi. Nah, di kesempatan ini mereka sepertinya terlihat berhasil menguji alat tersebut, cuy. Namun sistem di stasiun tersebut menjadi kelebihan beban yang menyebabkan lonjakan arus listrik secara besar-besaran. Ketika mereka memulihkan kembali stasiun ruang angkasa mereka, tiba-tiba Hamilton melihat bumi yang sebegitu besarnya telah hilang. Bener-bener hilang, cuy. Pusat komando yang berada di bumi pun otomatis hilang kontak dengan mereka. Para kru yang panik seakan tidak percaya. Tapi ketika seluruh kamera yang berada di luar stasiun dinyalain, boom. Setelah kejadian itu, semua kru menjadi sangat bingung dan mereka semua berkumpul untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mereka juga akhirnya mengetahui kalau suatu alat yang bernama gyroscope telah hilang. Gyroscope ini semacam alat yang diperlukan untuk sistem navigasi stasiun luar angkasa tersebut. Kayak semacam kompas gitu deh. Nah, hal itu diketahui oleh Hamilton dan juga Volkov ketika sedang melakukan pengecekan sistem di sebuah ruangan. Dan di situ, si Volkov ini terlihat mengelus-ngelus mukanya. Dan hal itu terlihat aneh bagi Hamilton. This look okay? Tiba-tiba setelah itu terdengar suara-suara aneh yang terdengar di seluruh ruangan stasiun tersebut. Para kru kemudian mencoba mencari tahu dari mana asal suara-suara itu berasal. Akhirnya, mereka menemukan sebuah dinding di mana suara itu berasal. What is that? Mereka kemudian mencoba membukanya. Dan ketika dibuka, mereka menemukan sesosok mbak-mbak yang terluka. Dan dia terlihat menyatu dengan banyak kabel-kabel di sekitarnya. Nah, ini mbak-mbak dari mana coba? Tiba-tiba nyangkut di kabel-kabelan gitu. Dan ketika para kru mencoba menyelamatkan mbak-mbak itu, tiba-tiba si mbak-mbak ini mengatakan sebuah kalimat. Nah, mendengar hal itu, seluruh kru menjadi kaget. Mbak-mbak yang nyangkut itu bernama Jensen, dan dia sudah berhasil diselamatkan dan sedang dalam tahap pemulihan. Tapi banyak hal aneh yang sedang terjadi di stasiun tersebut, selain dari ditemukannya mbak-mbak yang nyangkut tadi.
kayak alat permainan yang bergerak sendiri, terus juga ada cacing-cacing yang hilang dari kandangnya. Dan juga si Volkov yang terlihat sedang ngaca, di mana dia merasakan ada yang aneh dengan mukanya. Lagi asik-asik ngaca, tiba-tiba matanya Volkov seketika jadi mencong. Nah, tuh. Jir, bisa gitu ya. Hal yang aneh terus terjadi sama si Volkov ini. Gak ada angin, gak ada hujan, si Volkov tiba-tiba langsung membuat sebuah senjata, cuy. Kalau gua rasa ini orang udah ngerasa kalau nggak enak sama keadaan di sekitarnya mungkin ya. Kemudian, setelah senjatanya berhasil dibuat, si Volkov langsung menghampiri Smith dan Tam yang sedang melakukan sesuatu. Si Volkov ini merasa kalau Smith telah menyebabkan semuanya ini terjadi, alias menyabotase Shepard mereka. Ketika lagi nodongin senjata ke arah Smith dan Tam, tiba-tiba si Volkov mendadak kejang-kejang. Dan ternyata, dari dalam mulut Volkov memuntahkan ratusan cacing. Ini kayak cacing-cacing yang hilang tadi kan. Kemudian si Jensen telah bangun dari tidurnya, dan Hamilton langsung bertanya kepada Jensen. Si Jensen ini nama lengkapnya adalah Mina Jensen, dan dia mengaku adalah seorang teknisi Shepard di stasiun tersebut, di mana posisi itu adalah milik dari Tam. Kemudian Jensen mengatakan kalau dia mengenali semua kru di situ kecuali Tam, dan dia juga mengatakan kalau dia dan Hamilton telah berteman lama, dan Hamilton seharusnya berada di bumi bukan di stasiun tersebut. Nah, ketika Hamilton sedang berupaya menenangkan Jensen yang menangis, Jensen mengatakan sebuah kalimat, jangan percaya kepada Smith, karena Smith lah yang telah menyabotase stasiun tersebut. Nah, mendengar hal itu, si Komandan Kill langsung menahan Smith di sebuah ruangan. Tapi di situ, si Smith ini terlihat kebingungan dengan apa yang dituduhkan oleh si Komandan tersebut. Sementara itu di bumi, Michael, suaminya si Hamilton, mengetahui bahwa dia telah kehilangan komunikasi dengan stasiun luar angkasa Cloverfield. Dan di bumi telah terjadi beberapa kecelakaan besar, dan kota-kota di sekitarnya telah hancur. Ketika dia sedang menuju ke rumah sakit, Michael berhenti sesaat, dan dia melihat bangunan di sekitarnya telah hancur. Dia juga melihat sesuatu seperti bayangan dari makhluk raksasa dari kejauhan. Dan di situ, dia juga mendengar suara seseorang yang meminta tolong. Dan rupanya, itu adalah suara gadis kecil yang terlihat ketakutan. Di tempat lain, terlihat Mandy sedang memperbaiki tembok tempat di mana Jensen ditemukan. Ketika sedang asik-asik nukang, tangan Mandy tiba-tiba tersedot ke dalamnya. Hamilton dan Kill datang membantu dan berhasil menarik Mandy keluar dari tembok itu. Tetapi hal aneh terjadi lagi. Tangan Mandy ternyata telah terputus, dan anehnya Mandy tidak merasakan sakit dan bagian yang terputus tersebut tidak mengeluarkan darah sama sekali. Kemudian Smith yang tiba-tiba terbebas melihat hal aneh dan rupanya itu adalah sebuah potongan tangan yang terlihat berjalan, yang kemungkinan itu adalah tangan dari Mandy yang terputus tadi. Ketika mereka menangkap tangan tersebut, di situ para kru lagi berdebat tentang bagaimana itu tangan bisa bergerak. Kemudian Smith mengatakan, inilah yang dinamakan paradoks, di mana setiap partikel saling berinteraksi antara dua dimensi. Yaitu realita yang berbeda dalam banyak dunia saling berebut untuk menempati ruang yang sama, sehingga menciptakan kekacauan, dan mereka sekarang tidak berada di dimensi di mana seharusnya mereka berada. Ketika lagi asik dengerin ceramah perdimensian, tiba-tiba tangan tersebut mencoba menuliskan sesuatu. Kemudian mereka langsung membedah tubuh si Volkov, dan ketika dibedah, mereka menemukan gyroskop mereka yang hilang pada awal cerita tadi. Akhirnya, mereka memasangkan kembali gyroskop itu pada tempatnya. Dan mereka tiba-tiba dapat menemukan lokasi bumi. Tapi anehnya lokasinya itu terletak di sisi yang berlawanan dari matahari. Nah, ketika mereka mencoba mengirim pesan ke bumi, mereka mendengarkan sebuah berita yang tertangkap dari sinyal mereka, yang mengatakan kalau bumi sedang dilanda perang yang hebat. Dan siaran itu juga mengatakan kalau stasiun luar angkasa Cloverfield telah hancur, dan orang-orang di bumi mempercayainya. Ketika mereka melihat dari layar, terlihat sebuah stasiun luar angkasa jatuh di Samudra Atlantik, dan telah menewaskan 6 kru di dalamnya. Kemudian Smith mengatakan kalau ini bukan hanya akibat dari dua dimensi yang saling berinteraksi, tapi mereka telah berpindah ke dimensi yang lain, dan sebuah kru menjadi kebingungan setelah mendengar hal itu. Kemudian scene berpindah kembali ke bumi, dan rupanya si Michael telah membawa gadis kecil tadi yang sebelumnya dia temukan. Gadis kecil itu bernama Molly.
Awalnya si Michael mau ke rumah sakit, tapi karena dia mengetahui kalau rumah sakit juga telah dihancurkan, dia akhirnya membawa Molly ke sebuah bunker milik temannya. Dan di situ, dia mengobati semua luka-luka gadis kecil itu. Kemudian Smith dan Tam mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan Shepard bisa kelebihan daya dan menyebabkan semua ini terjadi. Lalu Tam masuk ke sebuah ruangan. Lalu tiba-tiba terjadi kebocoran yang menyebabkan Tam terjebak dan terlihat tenggelam di dalamnya. Karena tekanan di dalamnya yang begitu kuat, menyebabkan pintu di luar ruangan tersebut menjadi hancur dan akhirnya membunuh Tam. Karena misi mereka selanjutnya adalah untuk memperbaiki Shepard dan kembali ke dimensinya, mereka membutuhkan seorang teknisi. Karena si Tam udah nggak ada, akhirnya Jensen disuruh bergabung menjadi teknisi mereka. Karena si Jensen ini adalah seorang teknisi Shepard di dimensi yang berbeda. Setelah Jensen resmi menjadi anggota mereka, kemudian Jensen menunjukkan kehidupan Hamilton yang terlihat berbeda dengan dimensi Hamilton yang sekarang. Di mana di situ terlihat Hamilton memutuskan untuk tinggal di bumi, bersama dengan Michael dan juga anak-anaknya. Nah, mungkin pada awal-awal cerita pas adegan di mobil yang lagi ngantri ngisi bensin itu, si Hamilton bingung tuh harus pergi keluar angkasa atau enggak. Dan akhirnya si Hamilton pergi. Nah, di dimensi alternatifnya, kalau si Hamilton memilih tinggal di bumi, ya dia bakal bahagia ya kayaknya di bumi. Saat semua kru bersiap untuk mencoba menggunakan Shepard akselerator mereka, kejadian aneh lainnya tiba-tiba terjadi, di mana di tempat Mandy lagi bekerja, Mandy terlihat terperangkap dalam medan magnet yang sangat kuat, yang menyebabkan sebagian dari stasiun itu meledak dan membunuh Mandy. Akibat dari ledakan tersebut, menyebabkan stasiun tersebut diambang kehancuran. Kill, Hamilton, dan Mong mencoba keluar dari stasiun untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Karena stasiun tempat mereka berada masih terhubung dengan bagian yang meledak tadi, jadi masih nyangkut gitu. Karena situasinya yang ribet, Kill akhirnya mengorbankan dirinya untuk melepaskan ring akselerator yang tersangkut secara manual. Hamilton kemudian membuat rencana untuk menggunakan pesawat penyelamat yang berada di sana. Jadi dia berencana untuk turun ke bumi di dimensi ini dengan Jensen. Karena si Hamilton ini kangen dengan keluarganya. Jadi di dimensi ini, keluarganya si Hamilton ini masih utuh cuy. Sementara di dimensi aslinya, anak-anaknya itu udah meninggal cuy akibat kebakaran. Jadi hasrat kangennya lebih besar ketimbang logikanya. Nah, sementara yang lain tetap pada rencana semula, yaitu terus mengaktifkan Shepard untuk kembali ke dimensi mereka. Namun keadaan menjadi berbeda. Jensen secara diam-diam mengambil pistol yang waktu itu dibuat sama Volkov, dan dia langsung menggunakannya untuk mengancam dan membunuh Mong. Jadi si Jensen ini mempunyai keyakinan, dan dia percaya kalau semua kru yang ada di kapal ini telah membunuh rekan krunya yang berada di dimensinya sebelumnya, akibat dari penggunaan Shepard akselerator ini. Karena itu Jensen ingin memastikan Shepard ini tetap berada di dimensi ini. Nah, ketika Jensen mencoba membunuh Smith, Hamilton muncul dan mencoba menghentikan Jensen. Akan tetapi Smith juga tertembak pada prosesnya. Setelah pertarungan sengit antara dua wanita ini, Hamilton akhirnya dapat mengalahkan Jensen. Hamilton akhirnya memutuskan untuk kembali ke dimensinya, dan Smith ternyata masih hidup cuy. Hamilton juga meninggalkan pesan kepada dirinya sendiri yang berada di dimensi ini, yaitu tentang operasi Shepard Accelerator, dan juga pesan pribadi kepada dirinya sendiri. Kemudian Hamilton dan Smith langsung mengaktifkan Shepard Acceleratornya, dan akhirnya mereka berhasil kembali ke dimensi di mana seharusnya mereka berada. Dan Shepard Accelerator mereka ternyata juga telah berfungsi sebagaimana yang direncanakan oleh orang-orang bumi sebelumnya. Shepard. It's working. Dan keduanya kemudian memutuskan untuk kembali ke bumi. Di tempat lain, Michael kemudian dihubungi oleh stasiun kontrol yang berada di bumi, yang memberitahu bahwa stasiun luar angkasa di mana Hamilton berada telah kembali. Tetapi ternyata pihak berwenang yang berada di bumi tidak sempat memberitahu Hamilton tentang keadaan bumi sebenarnya. Kemudian Hamilton menjadi sangat marah dan menuntut agar Hamilton dan Smith segera diberitahu untuk tidak kembali ke bumi. Nah, saat pesawat mereka sedang menerobos lapisan awan, tiba-tiba Clover muncul menembus awan sambil mengaum.